Oke. Baik, tadi ini slide sebelumnya kita membahas tentang struktur beton 2, yaitu desain elemen struktur balok ya. Nah, baik, ini tadi tentang perencanaan beton bertulangan rangkap. Saya akan langsung lompat ke sini. Jadi dari buku yang saya sharekan di grup itu kita langsung lompat ke subbab 3.9 ya. Jadi di sini tulangan rangkap itu berasal dari berasal dari tulangan tekan dan tulangan tarik gitu. Nah, jadi balok bertulangan rangkap ini dia adalah adanya tulangan tarik, kemudian ditambah tulangan tekan, dan ditambah dengan ini tadi, kuat tekan beton di serat atas. Nah, tahapan untuk merencanakan beton balok bertulangan rangkap ya, ini yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita harus menentukan ukuran balok. Jadi ukuran balok ini sudah ditentukan, sudah dihitung oleh teman-teman kita yang mendesain elemen struktur pelat di tugas B, yang kemudian diserahkan ke tugas A untuk dimodelkan pada SAP. Nah, jadi nanti ukuran baloknya itu sudah ditentukan oleh teman-teman kita yang mengerjakan tugas A. Nah, itu sudah dapat. Kemudian kita harus mengasumsikan ukuran tinggi efektif. Nah, ini asumsikanlah D itu sama dengan H min 100 mm. Jadi ini D ya, D. H-nya itu adalah tinggi penampang dikurangi dengan ini selimut beton dan setengah dari diameter tulangan. Itu kira-kira 100 mm. 100 ini milimeter ya, bukan 100 meter. Saya perbaiki. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus menghitung momen rencana, yaitu MU. Nah, MU ini didapatkan dari mana? MU ini didapatkan dari gaya-gaya dalam yang didesain oleh tugas A. Dari SAP, output dari SAP, kita mendapatkan MU dari balok yang akan kita tinjau. Nah, kemudian yang keempat, kita harus cek apakah balok ini menggunakan tulangan rangkap atau tidak, atau tulangannya hanya tarik saja. Jadi misalnya apakah hanya tulangan bawahnya saja, atau memang diperlukan tulangan rangkap seperti penampang ini. Nah, pertama kita hitung dulu MR maksimumnya. Momen rencana maksimum yang dapat ditopang oleh penampang. Rumusnya V, ini faktor reduksi, kali B, lebar, kali D kuadrat kali K. D kuadrat itu adalah tinggi efektif dikuadratkan, kemudian K. K ini adalah koefisien maksimum yang didapatkan dari tabel. Ya, didapatkan dari tabel di lampiran A9 ya. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian apabila momen rencana ini lebih kecil dari momen ultimate, berarti balok itu harus direncanakan sebagai tulangan rangkap. Ya, yang ini kita harus lakukan. Tapi kalau misalnya MR itu lebih besar, jadi kita tidak perlu merencanakan tulangan rangkap, jadi hanya tulangan tarik saja. Nah, kemudian selanjutnya nomor 6, tahapan selanjutnya adalah kita harus menghitung rasio penulangan pasangan kopel gaya, beton tekan, dan tulangan baja tarik. Yang ini. Kita menghitung rasio penulangan yang baja tarik ya. Nah, nilai rho
digunakan untuk mencari nilai K adalah pada tabel A9 yang tadi saya sebutkan. Ini rumusnya ya. Rho adalah 90% dari rho maksimum. Nah, setelah itu kita menentukan kapasitas momen dari pasangan kopel gaya beton dan tulangan baja tarik yang bekerja. Jadi di sini sudah dapat gayanya yang disumbangkan oleh gaya tarik, kemudian gaya tekan oleh tulangan beton. Oleh beton, maaf. Nah, ini rumusnya MR1 sama dengan Pi B kali D kuadrat kali K. Nah, kemudian menghitung tulangan baja tarik yang diperlukan sehingga kita mendapatkan AS perlu yang ini ya. AS perlu ini sama dengan rho kali B kali D. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita menghitung selisih momen. Jadi dari momen total, ya maksudnya ya dari momen total itu kita kurangi dengan momen yang sudah kita dapatkan di sini. Nah, didapatkanlah MR2. MR2 itu yang disumbangkan oleh kopel momen baja yang D ya. Nah, momen yang harus ditahan oleh pasangan gaya tulangan baja tekan dan tarik tambahan yang ini. Nah, sehingga ini ya diperoleh MR2 dikurangi MU min MR1. Nah, kemudian setelah itu kita harus menghitung gaya tekan pada tulangan yang diperlukan. Nah, setelah itu kita bisa menghitung ini. ND2. Ya, caranya dari momen. Jadi gaya dikalikan jarak ya. Kan kalau misalnya gaya kemudian dikalikan jarak, tapi kalau misalnya setelah momen yang diketahui berarti adalah gaya sama dengan momen dibagikan dengan jaraknya. Jangan lupa dikalikan faktor reduksi. Jaraknya itu adalah jarak dari panah gaya tekan ke tulangan tarik. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memeriksa regangan yang terjadi. Nah, nilai regangan Y diperoleh dari tabel ya, nanti saya tunjukkan. Nah, pertama kita menghitung A, C, kemudian kita dapat regangan akibat baja tekan ya. Di sini kita peroleh dari sini kita dapat memperoleh ES aksen, regangan ES aksen ini ya. Nah, jika ES aksen ini lebih besar dari EY yang ini ya, tulangan baja tekan berarti sudah leleh. Jadi kita menggunakan FS aksen itu sama dengan FY. Tapi kalau misalnya ES aksen ini lebih kecil dari regangan Y, nah kita harus menghitung FS aksen itu sama dengan regangan yang diperoleh tadi dikalikan dengan regangan baja, elastisitas baja. Nah, jadi regangan yang kita peroleh ini digunakan untuk menghitung langkah berikutnya. Nah, setelah itu nomor 11 kita menghitung tulangan baja tekan yang diperlukan. Ini AS perlu ya, AS perlu itu adalah ini. Yang tulangan ini, berapa banyak kita butuhkan. Nah, setelah itu kita bisa menghitung tulangan baja tarik tambahan. Jadi tadi AS1 sudah, AS1 itu mungkin hanya tiga bagian dari tulangan ini, kemudian AS2. Ya, ini AS2 perlu sama dengan FS aksen, AS aksen per FY. Nah, kemudian menghitung jumlah totalnya. Jumlah total baja tarik yang diperlukan. Ini, tulangan ini ditambah ini. Itu AS aksen. Begitu ya. Nah, kemudian memilih baja tulangan. Jadi AS sudah diketahui ya, AS kemudian AS aksen sudah diketahui. Nah, kemudian bagaimana Vicky, ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi dari sini kita bisa memperoleh hasil
berapa banyak tulangan yang diperoleh dari AS. Jadi AS itu kita dapat jumlah luas tulangan yang dibutuhkan. Jadi dari situ kita bisa mencari diameter tulangan berapa yang bisa kita hitung. Begitu. Baik ya. Setelah itu kita memeriksa D aktual dan dibandingkan dengan D teoritis. Kalau misalnya D aktual itu lebih besar, maka rancangan itu lebih aman. Tapi kalau misalnya D aktualnya itu lebih kecil, berarti rancangannya kurang aman. Jadi perlu perencanaan ulang begitu. Nah, setelah itu berikan sketsa rancangannya seperti apa. Nah, baik, untuk memperjelas kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya di sini rencanakan penulangan balok persegi beton bertulang untuk mendukung momen dead load 230 kN, live load-nya sekian, lebarnya, kemudian H-nya berapa, F aksen C-nya 200 MPa, FI-nya 220, dan apabila dipakai tulangan baja tekan, gunakan D aksennya sama dengan 70. Baik, saya akan bagikan ke sini ya. Baik. Nah, ini ya, jadi saya di sini pakai 2 screen. Itu diminta update. Oke. Jadi dari soal tadi itu dari buku yang saya bagikan ya, ini ya, buku struktur beton bertulang berdasarkan SKSNI, ini sudah saya bagikan, ada di Google Drive. Kita lompat langsung ke bab 3. To the point ya. Tadi ini gambar yang saya jelaskan tadi. Untuk kejelasannya, lengkapannya silahkan dibaca. Kemudian ini ya. Nah, ini tentang perencanaan balok bertulangan rangkap. Ini contohnya tadi tentang rencanakan penulangan balok persegi beton untuk mendukung momen ini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah tadi berdasarkan tahapan tadi. Nah, saya perbesar ya. Nah, ini pertama, anggaplah bahwa D sama dengan H min 100 gitu. Pertama kita hitung ini. Ya. D sama dengan H min 100. H-nya tadi adalah 800 ya. Kalau kita lihat soal. Ini ya penampangnya, H-nya 800 ya. Jadi penampangnya seperti ini. Dia ininya 800, lebarnya 350. Gitu. Nah, kemudian kita hitung momen rencana. Momen rencana itu ini hanya dihitung, ini kita tidak perlu menghitungnya ya. Tidak perlu menghitung ini. Nanti di SAP. Nah, ini untuk tugas kita sudah ada di SAP. Ini adalah output dari SAP. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi ya yang ini. Oke. Tapi karena ini contoh, kita ambil saja angkanya yang ini ya. Jadi tadi MU-nya adalah nih 686 ya. Misalnya ini adalah output dari SAP. Nah, kemudian setelah itu kita hitung apakah baloknya ini
bertulangan tarik saja atau memang membutuhkan tulangan rangkap. Nah, ya agar tidak pusing ini saya hapus dulu. Nah, ini kita cari di tabel A.9. Jadi kalau misalnya kita scroll ke bawah buku ini ya, scroll ke bawah, kita cari tabel A9. Nah, ini ya A9 ya. Kita cari koefisien yang paling maksimum, yaitu yang ini ya, K, yaitu 5,9792. Baik, kita kembali lagi. Nih. Ya, ini ya. 57592 ini diperoleh dari tabel. Nah, kemudian MR maksimumnya ini rumusnya ya. Sudah ketentuannya begitu. V ini sudah ketentuan juga. 350 itu adalah lebar penampang yang kita punya ya. Tadi 350 yang ini. Nah, kemudian dikalikan D. D itu tadi 700 dikalikan K. Sehingga kita dapatkan MR-nya adalah ini. 820. Nah, ini karena ternyata nilai ini dia lebih kecil dari MU. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari MU berarti kita harus menggunakan tulangan rangkap gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung lagi kira-kira baja tarik itu mempunyai rasio penulangan kira-kira 90%. Jadi kita hitung 90% dari rho maksimum. Nah, yang ini tadi rho maksimumnya itu yang ini ya, yang 0,0323 itu diperoleh dari tabel tadi. Nih, dari tabel tadi ya. Nah, ini. Yang ini 0,0323. Nah, setelah itu kita plotkan ke gambar. Maksudnya kita plotkan ke hitungan kita ya. Jadi diperoleh nilai segini. Nah, sudah dapat ini, masukkan lagi ke tabel, cari lagi yang rho-nya 0,291. Nah, kalau misalnya dilihat 0,291 itu adalah yang ini. Ya. 0,291 itu dia rho-nya adalah ini. K-nya adalah 5,5451. Oke. Nah, ini kita masukkan ke hitungan tadi. Nah, dari tabel diperoleh K-nya adalah 5,5451. Nah, dari sini kita bisa menghitung tahanan ini MR1 ya. MR1 ini diperoleh 761. Nah, dari sini kita bisa menentukan luas tulangan tarik yang diperlukan. Rho-nya ini kita gunakan yang tadi kita hitung 2,91 yang ini. Kemudian B-nya sudah ditentukan ya, sehingga AS1-nya sudah dapat. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung lagi MR2. Nah, MR2 perlu itu tadi caranya adalah dengan menghitung MU sudah kita dapatkan dikurang dengan MR1. Ya, hasilnya ini. Jadi ini tulangan baja tekannya dia menyumbangkan 107 kN meter. Nah, setelah itu kita mencari gaya yang ini. ND2 ya, ND2.
Sudah dapat MR2, kita cari ND2 ya. ND2 didapatkan 212,73. Nah, setelah ini kita harus memeriksa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tegangan. Nah, yang pertama kita cari dulu A ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, nilai A itu ini sudah rumusnya ya. Sudah ketentuannya. Pertama kita cari A, ini sudah ketentuan ya. Kemudian C. Kemudian cari C, ini sudah ketentuan ya rumusnya. Kemudian cari ES. Tegangan ES. Nah, kemudian ini EY ini didapatkan dari tabel. Kita ikuti nilainya ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan Setelah itu kita buktikan apakah tegangannya sudah leleh atau belum. Nah, itu kalau misalnya EY lebih besar dari ES, yang lebih kecil, maka tulangan baja tarik akan sudah leleh ya. Nah, tapi kalau misalnya lebih besar, berarti belum meleleh. Nah, sehingga ini ya, karena EY ini lebih kecil, sehingga FY aksen itu sama dengan FY. Begitu. Sehingga AS perlunya dihitung, ini AS aksen tulangan tekan yang diperlukannya dihitung dengan rumus ini ya. Sehingga diperoleh 884,6. Begitu. Nah, kemudian menentukan jumlah tulangan tarik yang diperlukan untuk pasangan kopel gaya tulangan baja tekan dan tarik dengan Fs sama dengan Fy. Jadi AS2 ini tulangan tekan tambah tulangan tarik tambahannya sama dengan AS1. AS aksennya jadi nilainya sama. Nah, setelah ini sudah dapat tadi AS1, sudah dapat AS aksen, AS2. Nah, kita bisa menghitung luas tulangan total. Nah, luas tulangan total itu adalah ini ya, AS1 ditambah AS2. Jadi ini luas tulangan totalnya yang diperlukan. Ini ya. Nah, untuk luas tulangan total itu yang mana yang kita tentukan itu adalah ini. Kalau kita lihat gambar ini tadi, ini adalah tulangan total yang tadi kita hitung. Kita menghitung tulangan ini, jumlahnya berapa. Kemudian dihitung yang atas ini jumlahnya berapa. Ya. Yang itu adalah AS, kemudian yang AS aksen sudah kita dapatkan. Nah, belum selesai di situ, kita harus mencari kira-kira dengan luasan tersebut kita bisa menggunakan tulangan apa. Oh, ternyata kalau misalnya kita desain, kita bisa menggunakan 2 batang. Sebentar. Kita bisa menggunakan 2 batang tulangan sebentar. Ya. Kita bisa menggunakan tulangan tekan, tulangan tarik, tulangan tekan dengan ini ya, D28, karena AS aksennya ini ya, dia lebih besar. AS aksen itu yang tadi yang ini, lebih besar ukurannya. Ini ya, yang diperlukan kan tadi yang ini. Nah, sekarang setelah itu kita mendapatkan
Jumlahnya 8 batang, ukuran ini. Nah, karena ini ya AS-nya ini yang diperoleh lebih besar dari ini. Sehingga dari sini kita harus menempatkan posisinya 2 lapis karena lebarnya kan tadi terbatas ya, B-nya 350. Nah, untuk sengkangnya gunakan D12, kemudian selimut betonnya 40 seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita hitung D aktualnya. Ini ya. Dari sini didapatkan D aktualnya memenuhi syarat. Nah, setelah itu kita menggambarkan ini. Gambarkan sketsanya. Jadi, dari hasil itu kita gambarkan yang di atas kita dapat ukuran 2 buah ini ya. 2 buah diameter 25, kemudian ini 8 buah D36. Ini ya jarak minimumnya 25 mili. 25 mili. Begitu. Jadi dari hasil desain itu diperolehlah gambar sketsa rancangannya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, kita berlanjut lagi ke poin yang tadi. Nah, setelah kita mendapatkan gambar rancangan itu, kemudian kita plotkan ke gambar kerja. Jadi kalau misalnya ada balok anak yang didesain, ini ya. Nah, masukkan ini ukurannya berapa. Misalnya ada 3 ukuran yang berbeda. Masukkan ini ukuran balok utamanya berapa, kemudian ukuran balok anaknya berapa dari hasil desain tadi. Misalnya ukuran baloknya ada 3 ukuran yang berbeda. Jadi kita harus menghitung perhitungan tadi sebanyak 3 kali. Begitu. Nah, setelah itu ini digambar ya, denahnya seperti apa, kemudian ini hasil rancangannya. Nah, ini potongan A, potongan B. Nah, jadi apa bedanya potongan A? Potongan A itu adalah lapangan. Yang ini ya. Kemudian potongan B ini adalah tumpuan. Jadi kalau misalnya tulangan tumpuan itu, tulangan tariknya ada di atas. Jadi gambarnya itu, penampangnya itu dibalikan. Nah, sedangkan tulangan lapangan, tulangan tariknya itu ada di bawah. Gitu ya. Jadi 2 gambar ini harus ditampilkan. Misalnya ada 6, misalnya ada 3 rancangan, berarti ada 3 gambar penampang. Boleh seperti ini, boleh gambarnya dalam bentuk tabel. Begitu. Nah, sekarang sampailah di pembahasan tugas. Jadi tugas yang harus dikerjakan adalah ini, membuat landasan teori singkat mengenai desain balok lengkap dengan referensinya. Ini bisa mengacu pada buku yang tadi saya jelaskan, tinggal dirangkum ya. Nah, kemudian yang kedua, melakukan perhitungan perencanaan elemen struktur balok terhadap lentur saja ya, geser tidak usah, karena waktunya singkat ya. Nah, kemudian membuat gambar kerja hasil desain yang tadi, yang ini. Harus membuat 2 gambar ini ya. Yang isinya tadi denah balok, ini denah baloknya, kemudian detail penulangannya, yang ini detail penulangannya. Digambar menggunakan standar gambar teknik, menggunakan AutoCAD. Ya. Nah, tugas disajikan dalam kertas ukuran A4, diketik menggunakan Microsoft Word 10 halaman maksimal dan gambar kerja 3 halaman. Jadi totalnya 13 ya. Dikirimkan melalui SIAK dalam bentuk PDF. Ingat dalam bentuk PDF ya. Kalau tidak dalam bentuk PDF, nilainya akan dikurangi 5 poin. Waktu pengerjaannya 1 minggu setelah tugas diterbitkan dan sebelum pekerjaan dimulai. Ini nilainya 100 kalau misalnya tidak copy paste.
Baik, ini sepertinya akan habis. Nanti setelah habis 1 menit, kita akan masuk lagi ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup ya.